Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1031 bab pertama dari Musuh Lama, berdampingan malam ini. Engah. Begitu kedua pasukan bentrok, darah berceceran dan menodai tanah. Ini adalah perang antar biksu, tetapi nyawa manusia tidak berharga, dan tidak ada biksu di alam kuasi surga yang dapat bertahan hidup sendirian. Bersenandung. Ye Chen mengayunkan Blood Spirit Divine Saber, memotong satu persatu, dan bertemu dengan Jenderal Iblis nomor 1 di bawah Lei Mojun. Ledakan. Taixu Gulong mengikuti dari belakang, meratakan sisi Sutian dengan satu telapak tangan, dan bertemu dengan Jenderal Iblis nomor 1 di bawah tahta Tian Mojun. Zixuan menebas langit dan menghancurkan bumi dengan satu pedang, dan bertemu dengan Jenderal Iblis nomor 1 di bawah kursi Feng Mojun, Jenderal Iblis nomor 1 di bawah kursi Kaisar Pedang dan Raja Iblis Bumi, dan membunuh Jenderal Iblis pertama di bawah kursi Raja Iblis Ouyang, dan Jenderal Iblis nomor 1 di bawah kursi Raja Iblis Jiuyu akan bertarung ke langit. Setelah itu, Du Guao, leluhur Tianzong, Zhong Jiang, dan keturunan Kaisar juga menghadapi para Jenderal Iblis di bawah kursi Raja Iblis. Ledakan. Pertempuran itu sangat tragis, tentara berperang melawan tentara, jenderal melawan jenderal, dan pertarungan itu menghancurkan bumi. Perlu disebutkan bahwa sejak awal, pasukan pengadilan surgawi benar-benar dirugikan. Jumlah pusat kekuatan semu tingkat surga di tentara iblis surgawi lebih dari 10 kali lipat dari tentara pengadilan surgawi, dan jumlah tentara iblis surgawi juga benar-benar menekan tentara pengadilan surgawi. Engah. Di atas langit virtual, Thunder Demon General terluka, separuh tubuhnya dipotong oleh Ye Chen. Dewa ini adalah kuasi kaisar. Raungan guntur setan mengguncang langit dan bumi, dan tubuhnya pulih seketika. Di atas baju besi dingin, itu seperti lapisan baju besi guntur. Tombak di tangannya juga dikelilingi oleh guntur hitam pekat. Seperti dewa iblis. Ye Chen menebas, dan 9 pedang dan 8 hutan belantara bergabung menjadi satu, dan dia menendang kembali Jenderal Iblis Petir dengan satu pisau. Bersenandung. Kuali yang kacau terbang keluar, dan kekuatan para dewa mekar. Engah. Di tempat, Thunder Demon General terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke langit. Ye Chen datang dalam sekejap dan menamparnya dengan telapak tangan. Tekan aku. Thunder Demon General berteriak dengan marah, membuka mata ketiganya di antara alisnya, dan menembakkan cahaya yang menggelegar, berniat untuk membunuh tubuh jiwa asli Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, dan mengangkat tangannya untuk menghancurkan cahaya gemuruh. Ada kekuatan misterius yang berkumpul di telapak tangannya, yang merupakan segel reinkarnasi yang dikumpulkan oleh kekuatan reinkarnasi, dan dia menamparkan dada Lei Mo. Ah! Segera, Lei Mo Jiang berteriak dengan keras, tetapi melihat segel reinkarnasi aneh itu membubarkan asalnya, mencabik-cabik hatinya, tubuhnya yang kuat, apakah itu anggota badan, tulang, 8 meridian, organ dalam, mereka semua hancur dalam sekejap. Melihat ini, Lei Mo membunuh Jenderal Iblis yang duduk satu demi satu, ingin menyelamatkan Jenderal Iblis utama mereka. Gulungan. Ye Chen memegang segel reinkarnasi, dan menyapu area itu dengan telapak tangannya. Kuali Dewa Kekacauan, peta Dewa Kyushu, dan pedang Dewa Roh Darah bekerja sama untuk menyapu sepotong cahaya dewa, dan Jenderal Iblis yang datang untuk memblokir terhapus seketika. Mati. Lei Mo menembus dengan tombak. Ye Chen membunuhnya dalam sekejap, dengan telapak tangannya seperti pisau ajaib, dia memotong kepala Jenderal Iblis Guntur dengan satu telapak tangan, dan memotong tubuh Jenderal Iblis Guntur dengan satu gelombang. Ah! Meskipun hanya kepalanya yang tersisa, Jenderal Iblis Petir masih mengaum, jiwanya abadi, dan tubuhnya dapat dibentuk kembali. Namun, Ye Chen tidak memberinya kesempatan, dia mengangkat tangannya dan menggali mata langit di antara alis Jenderal Iblis Petir, menelan sumber mata langit seketika, dan kemudian kekuatan reinkarnasi bergetar. Engah. Di lingkaran pertempuran lainnya, Taixu Gulong dan Zixuan menang satu demi satu, memenggal kepala Jenderal Feng Mo dan Jenderal Tian Mo. Engah. Kemudian, sesosok berwarna darah jatuh dari Sutian,
Raja Ouyang menebas Jenderal Iblis Zhou, dan Kaisar Pedang menebas bumi Jenderal Iblis dengan pedangnya. Melihat pemandangan ini, Sekte Tianxuan sangat disegarkan. Mereka adalah Kaisar Semu dari alam iblis surgawi. Dia benar-benar dipenggal oleh sekelompok alam semi surga. Untungnya, ini di Dacu. Jika diubah di tempat lain, Ye Chen dan yang lainnya tidak akan cukup untuk menyapu mereka sendirian. Engah, engah. Di atas langit yang kosong, dua garis darah mekar satu demi satu, dan leluhur keluarga Su serta seorang jenderal iblis mati bersama. Kakek. Su Siner menangis, dia kesakitan, dan dia sepertinya tidak pernah menyadari bahwa tombak hitam pekat sedang menembus. Merusak. Ketika Hua membunuhnya, dia menghancurkan tombak dengan tongkat, dan menembak prajurit iblis itu, dan dihancurkan menjadi abu terbang olehnya lagi. Engah, engah. Di langit berkabut, bunga darah terus mekar. Sangguan Xuanjiang meledakkan dirinya, dan menarik seorang jenderal iblis ke dunia bawah. Situ Longshan mengorbankan jiwa kelahirannya, dan menarik seorang jenderal iblis ke tempat kematian. Leluhur keluarga Xiong pindah teknik rahasia tabu, darah mengubur jenderal iblis berikutnya di bawah Raja Iblis Surgawi. Menyaksikan leluhur mati dalam pertempuran satu persatu, para biksu di istana surga menjadi gila, membakar esensi mereka satu demi satu, mengorbankan hidup mereka dan mengorbankan satu demi satu. Terlalu banyak orang meneteskan air mata, ini adalah perang yang kejam, menyaksikan kematian orang yang mereka cintai, tetapi ini adalah waktu tanpa rasa sakit sedikit pun, tidak ada yang tahu apakah mereka dapat bertahan hingga detik berikutnya. Engah. Di satu sisi langit, Ye Chen menghancurkan jenderal iblis lainnya, dan kemudian membuka jalan surga, dan melarikan diri ke lubang hitam angkasa. Ingin menghancurkan pilar Optimus, satu-satunya cara yang dia pikirkan adalah metode ini, yang dapat sepenuhnya menghindari pasukan iblis, selama dia bisa sedekat mungkin dengan pilar Optimus, dia akan memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Ledakan, ledakan. Setelah dia pergi, pertempuran masih sangat sengit. Meskipun banyak jenderal iblis terbunuh dalam pertempuran di alam iblis surgawi, jumlah pusat kekuatan puncak masih sangat besar, dan jumlah pasukan 10 kali lebih banyak daripada yang ada di surga. Pengadilan. Tentara surga dan keturunan kaisar dipukuli bola balik, dan mereka tidak bisa menghentikan serangan iblis surgawi. Menggertak saya Dacu tidak ada. Pada saat ini, raungan yang menghancurkan langit bergema di langit terbelah, dan sesosok pendukung melangkah keluar dari lautan iblis. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Raja Iblis Kuiyu Jiang, yang baru saja membunuh iblis. Umum. Iblis. Raja Iblis. Ledakan. Ketika semua orang tertegun sejenak, langit terbelah lagi, dan lautan monster bergulung dengan gelombang yang bergejolak, dengan naga emas melilitnya, dan Raja Monster yang tak tertandingi juga datang, membawa pasukan klan monster bersama dia. Setelah Raja Iblis, langit timur kacau balau, lautan darah mengamuk, dan ombak mengamuk, sosok berwarna darah menguasai 9 langit, dan ada pasukan di belakangnya. Ledakan. Su Tian terbelah oleh telapak tangan seseorang, sosok pendukung melangkah keluar, dan Raja Hantu yang tak tertandingi datang. Di langit timur, langit dan bumi terbelah, dan Raja Penyihir berbaju besi keluar dengan pedang, menelan gunung dan sungai, dan menutupi dunia dengan nafas. Membunuh. Raungan itu seperti guntur, merobek langit, dan sosok agung melangkah keluar dari langit, juga mengenakan baju perang dan memegang pedang pembunuh kuno. Melahap. Raja pemakan jiwa. Ledakan. Ada suara keras, dan langit dan bumi hancur. Raja Nether Yan Luo, yang memegang tombak perang dan mengenakan baju perang kuno, datang, diikuti oleh pasukan hantu yang rapi, memancarkan nafas kematian. Membunuh. Raja-raja dari dinasti Chu besar datang ke sini tanpa urutan tertentu, dan masing-masing dari mereka menelan langit dengan momentum yang besar, tanpa banyak bicara, mereka langsung bergabung dalam pertempuran. Ini. Melihat pemandangan seperti itu, pasukan pengadilan surgawi dan keturunan kaisar jatuh kesurupan sejenak. Gambar ini memberi orang perasaan yang tidak nyata. Raja-raja zaman ini, musuh besar dari 9 kaisar Chu, yang tidak menyebabkan bencana yang mengejutkan di negeri ini, bagaimana mereka bisa memikirkan mereka datang untuk membantu, mungkin mereka tidak pernah membayangkan itu mereka akan bertarung berdampingan dengan raja dari generasi ke generasi. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa raja-raja yang tak tertandingi itu hampir menjadi kaisar di tanah yang luas ini, dan mereka menganggap tanah ini sebagai rumah mereka dari awal hingga akhir. Keluarga Dacu sendiri berada dalam kekacauan sipil, dan mereka dikalahkan,
tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, itu adalah nasib buruk. Namun demikian, bukan giliran penyusup untuk lancang. Jika iblis surgawi dibiarkan membuat kekacauan di Dacu dan tidak dapat mundur, saya khawatir jiwa heroik dari 9 kaisar Dacu akan memandang rendah mereka. Semua orang sudah menabrak pintu, bagaimana dengan kesombonganmu yang tak tertandingi? Bagaimana dengan keagunganmu yang tak tertandingi? Namun, ketika para raja berpartisipasi dalam pertempuran, mereka tidak hanya bertarung untuk satu nafas. Mereka semua adalah raja yang telah hidup lama, bagaimana mungkin mereka tidak melihat kekuatan iblis surgawi, tanpa mereka berpartisipasi dalam pertempuran, pengadilan surgawi Chu Agung pasti akan dikalahkan, mereka masih memahami kebenaran bahwa jika Agung pengadilan surgawi Chu dikalahkan, yang berikutnya adalah jika mereka ingin bertarung melawan iblis surgawi, mereka harus menggunakan semua kekuatan tempur Dacu. Membunuh. Melihat raja dari semua generasi berpartisipasi dalam pertempuran, tentara surga dan keturunan kaisar semuanya bertarung dengan semangat tinggi. Tidak hanya raja dari generasi yang datang, tetapi terlalu banyak pembudidaya kasual pertapa juga bergegas dari segala arah. Pengadilan surgawi Chu besar yang mundur meningkatkan bantuannya, dan secara tak terduga memukul mundur iblis dengan paksa. Ini. Melihat pembudidaya Great Chu memblokir pasukan iblis, sekelompok kaisar semu tua di aula utama Tian Xuanmen membuka mulut mereka satu demi satu. Ini adalah kekuatan yang dimiliki semut di mulutmu. Dong Huang Taixin menghela nafas. Tidak dapat disangkal bahwa kami meremehkan mereka. Seorang lelaki tua berambut putih menertawakan dirinya sendiri. Meski begitu, situasi Dacu masih belum optimis. Seorang lelaki tua berjubah ungu mengerutkan kening dan berkata, tentara iblis surgawi masih terus berdatangan. Berapa lama Dacu bisa menahan diri? Tidak peduli seberapa kecil harapannya, di hadapan keputusasaan, ada kemungkinan yang tidak terbatas. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam. Episode 1032 bab pertama bersifat emosional. Di lubang hitam ruang tanpa batas dan sepi, Ye Chen terbang lurus ke satu sisi seperti sinar kejutan. Selama periode ini, terjadi kerusuhan di lebih dari satu lubang hitam di luar angkasa. Itu adalah tempat yang sangat kacau, dan bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia tidak berani menginjakkan kaki di sana dengan mudah. Oleh karena itu, dia telah memutar sepanjang jalan, melewati tanah kematian, dan kembali ke lintasan semula. Tujuannya sangat jelas, dan itu adalah pilar Optimus di Beizhen Changyuan. Dia selalu memahami prinsip menangkap pencuri dan menangkap raja, dan dia telah berhasil lebih dari sekali dalam perjalanannya. Hanya saja kali ini dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil, tapi apapun yang terjadi, dia akan mencobanya, menghancurkan pilar Optimus, semuanya akan berhenti, dan Dacu tidak akan mengalami bencana. Pada saat ini, raja dari semua generasi harus bergabung dalam pertempuran. Selama penerbangan, Ye Chen bergumam, seolah dia sudah menduganya. Mengumpulkan pikirannya, dia tiba-tiba mengubah arah dan menghindari kekacauan kerikil di depannya. Batu-batu yang pecah itu sangat aneh, masing-masing memiliki aura pembunuh yang kuat, setiap sinar aura pembunuh sangat berat, itu bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Ledakan. Ledakan. Saat Ye Chen mencoba untuk bergerak maju, dunia gelap cucu masih bertarung. Partisipasi raja-raja dari semua dinasti memang memberikan banyak bantuan ke pengadilan surgawi Chu Agung, tetapi pasukan iblis surgawi terus mengalir, dan situasi pertempuran seimbang, dan segera berbalik ke sisi iblis surgawi. Chu dikalahkan lagi, dan lagi sampai mundur ke Chu Utara Zongtong Dadi secara bertahap menstabilkan posisinya. Ada bentangan pegunungan lainnya. Para biksu Dacu mundur. Sebagian besar dari mereka terhuyung-huyung dan roboh di tanah, bersandar di dinding batu, dengan air mata berlinang. Pertempuran ini memakan banyak korban. Kebanyakan dari mereka melihatnya dengan mata mereka sendiri. Mata sendiri melihat kematian orang yang dicintai dalam pertempuran, hanya sekarang dia berhenti, dapatkah dia memiliki sedikit waktu untuk mengungkapkan perasaannya? Pembentukan. Penguasa 9 cabang pengadilan surgawi berteriak lagi, karena pasukan iblis dapat mengejar kapan saja. Terlalu banyak orang menyeka air mata mereka, menyeret tubuh lelah mereka, dan membentuk pasukan. Kali ini, keturunan dari 9 ratu dan raja dari semua generasi juga bergabung, dan barisan pembunuhan Sutian membentuk Sutian, dan pesona perlindungan gunung memadat, selalu bersiap untuk pertempuran tragis berikutnya tanpa biksu. Saya harap dia bisa berhasil.
Di puncak gunung, Taiksu Gulong melihat ke arah Beizhen Changyuan tanpa menyipitkan mata. Dia terluka, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, wajahnya pucat, dan energi naga yang tersisa di sekujur tubuhnya banyak menghilang. Seperti dia, Zixuan, Ouyang Wang, dan Dao Huangtai tidak jauh lebih baik. Dalam hal jumlah pembangkit tenaga puncak, mereka benar-benar ditekan, dan pada dasarnya 1v10. Orang-orang yang masih berdiri di sini semuanya dibunuh dari genangan darah. Aku tidak pernah merasa bahwa kamu begitu baik. Di puncak gunung lain, Qian Sangyue berbisik, dan menatap Raja Neter Yama di sampingnya. Neter Yama King acuh tak acuh, matanya yang tumpul hanya menatap Sutian di seberangnya. Dia tidak berbicara, tetapi itu tidak berarti dia tidak merasakan emosi. Di masa lalu, dia dan Kaisar Bulan bertarung sepanjang hari, dan mereka kembali dengan kekalahan yang menghancurkan. Kaisar Bulan telah diam selama puluhan tahun. Ribuan tahun, tapi dia masih mengembara di dunia manusia putri musuh bertarung berdampingan. Ayah pasti senang melihatnya. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, Divan tua memandangi langit berkabut, menunjukkan senyum perubahan hidup. Jangan sebutkan dia padaku, kata Raja Hantu dengan dingin. Berapa banyak perubahan yang telah terjadi, lupakan saja. Ouyang Wang tersenyum, aku bertarung berdampingan dengan penguburan langit di masa lalu, dan aku merasa sangat terhormat untuk bertarung berdampingan denganmu hari ini. Hal yang sama adalah, baik di masa lalu atau hari ini, kami menjaga tanah ini. Raja Hantu terdiam, ekspresinya kabur, dia sepertinya mengingat tahun-tahun gemilang di masa lalu, dia sudah lama tidak aktif, tetapi dia berdiri dengan mantan musuhnya. Mengapa kamu harus begitu tegas? Aku mengundangmu untuk minum, aku akan menghormatimu atas nama ayahku. Di puncak gunung lainnya, Long Teng tersenyum gembira, dan menyerahkan kendi kepada Raja Penyihir di sampingnya, kamu dan ayahku adalah musuh dunia, tidak pernah minum bersama. Long Zantian tidak pernah minum, kata Raja Penyihir dengan ringan, tetapi dia tetap mengambil kendi yang diserahkan oleh Long Teng. Jika orang yang paling mengenal Taiwan di dunia ini adalah dia, Raja Penyihir, ini adalah musuh besar. Hargai satu sama lain. Ayo, taburkan anggur untuk menyembah pahlawan. Tidak jauh dari puncak gunung, Dacu Huangsuan menumpahkan sepanci anggur kotor di tanah, sayang sekali aku tidak bisa bertarung berdampingan dengan Raja Dewa yang tak tertandingi dalam hidup ini. Di sampingnya, ada seorang pria berbaju hitam, wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, sampai auranya sangat gelap, dan dia tidak lemah sama sekali. Dacu Huangsuan, dia adalah penguasa suci dinasti Dewa Pembunuh saat ini. Setelah kematian Raja Dewa dan Putra Suci, dinasti Dewa Pembunuh runtuh untuk sementara waktu, dan dialah yang menggunakan cara-cara hebat untuk menyatukan kembali dinasti Dewa. Hari ini, dia juga memimpin pasukan dinasti Dewa untuk bertarung berdampingan dengan musuh lama. Dalam hal senioritas, aku harus memanggilmu paman. Di puncak gunung, Nanming Yusu tersenyum lembut dan menatap pemakan jiwa di sampingnya. Setelah iblis surgawi dikalahkan, kamu dan aku masih bermusuhan. Raja pemakan jiwa berkata dengan dingin. Aku harap kita masih memiliki kehidupan. Nanming Yusu tersenyum manis, tidak takut mati, musuh mantan Kaisar Xuan Huang telah bertarung bersamanya, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Yan Huang, kamu berutang budi padaku. Masih di puncak gunung, Raja Iblis diam-diam melihat kehampaan, dengan ekspresi nostalgia di wajahnya, ini adalah keinginan untuk melupakan bahwa aku tidak bisa bertarung berdampingan denganmu, dan bergandengan tangan dengan generasi mudamu untuk berperang melawan musuh. Chu Xuanzong hebat. Di puncak gunung lain, Raja Darah diam-diam memandangi orang-orang dari 3 sekte, tetapi tersenyum perubahan. Keturunan Xuan Chen semuanya adalah generasi yang luar biasa, tetapi sayang sekali kaisar yang tak tertandingi sudah tidak ada lagi. Orang seperti apa ayahku? Di puncak gunung lain, Zhou Tianyi menatap Raja Iblis di sampingnya sambil tersenyum. Itu bajingan. Raja Iblis mencibir. Kata-katanya membuat Zhou Tianyi sangat malu, berkat kultivasi dirinya yang baik, dan berkat keadaan khusus hari ini. Jika tidak, hanya berdasarkan kata-kata ini, dinasti Dewa Istana Surgawi Kaisar Timur dan Yaozu mungkin akan segera memulai perang. Melihat banyak puncak dan siluet dari banyak puncak berdiri, terlalu banyak orang menghela nafas dengan emosi, dan terlalu banyak orang menunjukkan senyum puas. Keturunan Kaisar akan berdiri berdampingan dengan raja dari semua generasi. Ini seharusnya menjadi gambaran yang indah. Dalam arti tertentu, mereka harus berterima kasih kepada iblis. Jika bukan karena mereka,
Cu Agung yang kacau ini tidak akan benar-benar bersatu. Yang akan datang. Saya tidak tahu siapa itu, dan mengeluarkan minuman keras. Dikatakan bahwa apakah itu tentara pengadilan surgawi, keturunan kaisar, atau raja-raja masa lalu dan pembudidaya kasual pertapa, mereka semua melihat ke kejauhan pada saat ini, dengan pedang pembunuh di tangan mereka berdentang. Dengan aura pembunuh mencapai langit. Ledakan. Gemuruh. Langit di kejauhan gelap, dan pasukan iblis surgawi menyerbu seperti lautan luas, menelan sungai dan gunung besar. Membunuh. Perang. Tak perlu dikatakan, dalam 3 menit istirahat, pertempuran dimulai lagi. Yang disebut perang terlalu kejam, nyawa manusia tidak berharga, bagaimana bisa menjadi kata yang menyedihkan. Menarik. Lei Mojun, yang berdiri di langit kosong Beizhen Changyuan, tersenyum tipis lagi, seolah dia bisa melihat adegan pertempuran di sini dari jarak ribuan mil. Aku suka melihat ekspresi kesakitan dan perjuangan mereka. Jeoyu Mojun menunjukkan gigi putihnya, bersinar dengan cahaya suram. Terlalu membosankan untuk berperang. Jangan terburu-buru mengirim perintah ke pasukan iblis. Beri mereka kesempatan untuk bernafas. Pemandangan indah ini sangat enak dipandang. Menarik seperti ini, aku. Ya. Earth Demon Lord mengerutkan kening sebelum menyelesaikan kalimatnya, dan menyapukan telapak tangannya ke arah langit. Bersenandung. Di bagian langit virtual itu, ada cahaya pedang emas, yang dominasinya tak tertandingi, sangat berbahaya, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dan seluruh langit virtual terpotong. Engah. Di tempat, telapak tangan Earth Demon Lord ditebas dengan kuat. Meskipun kultivasi dan kekuatan tempurnya, tulang tangannya juga patah. Anehnya, dia tidak pernah melihat siapa yang membuatnya. Meninggalkan. Jeoyu Mojiang mendengus dingin, mengulurkan tangannya yang besar, menutupi langit dengan sangat besar, menutupi langit yang kosong, mencoba menangkap orang yang melarikan diri. Ledakan. Langit kosong ditangkap dan runtuh, tetapi dia meraih kehampaan dengan satu tangan, dan orang dalam kegelapan menghilang tanpa bisa dijelaskan. Lubang hitam di luar angkasa. Lord Earth Demon tersenyum ganas, menatap langit yang kosong. Aku lupa mata roda dari 6 jalan dewa, kata Pangeran Kegelapan dengan dingin. Simpan pilar Optimus. Jenderal Iblis Petir mendengus dingin, dan tentara iblis dan jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju, duduk bersila di sekitar pilar Optimus, dan bersama-sama mereka mengorbankan penghalang besar untuk menutupi pilar Optimus. Serangan menyelinap dari lubang hitam di luar angkasa, orang itu tidak kecil. Raja Iblis Surgawi, mengapa kamu belum bergerak? Beberapa Raja Iblis yang hebat memandang Tuan Tianmo yang sedang duduk dengan santai di singgasana. Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Tianmo Jun tersenyum main-main, memutar lehernya yang kaku dengan sangat nyaman, tetapi melihat mata vertikal muncul di antara alisnya, dan ada tanda bulan purnama kuno di pupilnya. Segera, jejak bulan purnama berputar, membentuk pusaran di tengah mata, yang sangat mirip dengan jalan surga, terhubung ke lubang hitam ruang, bisa menelan benda asing, dan juga bisa mengirim diri ke dalam hitam. Lubang ruang. Dalam sekejap, Raja Iblis Surgawi menghilang. Engah. Di ruang lubang hitam, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Jaraknya terlalu jauh, dan masih ada penyimpangan, dan persepsi beberapa Raja Iblis besar terlalu kuat, dia dipaksa keluar begitu dia tiba, dan dia mengalami kejutan balasan setelah pukulan keras. Sebelum menyeka darah dari sudut mulutnya, Ye Chen tiba-tiba pindah. Begitu dia pergi, tempat dia berdiri sebelumnya tersapu oleh segel besar yang menutupi langit, membawa kekuatan magis yang akan menghancurkan segalanya. Aku benar-benar meremehkanmu. Dalam kegelapan, suara dingin dan tenang terdengar, sangat halus, dengan nada main-main dan main-main. Pada saat berikutnya, sesosok agung berjalan keluar, mengenakan baju perang hitam pekat, dengan darah beterbangan, seluruh tubuh dikelilingi oleh energi iblis hitam pekat dan guntur hitam, dan energi serta darah sama megahnya dengan lautan. Adegan pegunungan mayat, lautan darah, dan kepunahan bintang muncul, seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Kamu bahkan bisa memasuki lubang hitam ruang. Ye Chen menstabilkan sosoknya, memegang pedang roh darah dengan erat, dan kesadarannya menyebar sangat dekat. Jika dia bisa memasuki satu, mungkin yang kedua, dia harus waspada. Sepanjang waktu. Semua ini di luar dugaannya, dan dia tidak pernah menyangka akan ada perubahan seperti itu. Namun, ketika dia melihat wajah Raja Iblis hari itu, matanya tiba-tiba menyipit, itu kamu. Episode 1033, Serangan Musuh di Bab 1033.
Oh. Tian Mojun mengangkat alisnya, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat, dengarkan apa yang kamu katakan, kamu telah melihatku. Ye Chen tidak menjawab, tapi matanya seperti kilat. Ye Chen yakin bahwa dia belum pernah bertemu Raja Iblis Surgawi, tetapi dia telah melihat seseorang yang persis seperti Raja Iblis Surgawi, Dewa Iblis yang tak tertandingi. Adegan dalam konsep artistik aneh itu masih segar dalam ingatan Ye Chen. Dewa Iblis tak tertandingi melukai para Dong Huang Taixin. Dong Huang Taixin diselamatkan oleh Dewa Perang Delapan Kehancuran, tetapi Dewa Iblis tak tertandingi dihancurkan oleh Dewa Perang Delapan Desolasi. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak tahu bahwa konsepsi artistik yang aneh bukan hanya sebuah konsepsi, tetapi sudut masa depan. Dia, Ye Chen, adalah Dewa Perang masa depan. Dia, Raja Iblis Surgawi, adalah Dewa Iblis tak tertandingi di masa depan. Jika lintasan sejarah tetap tidak berubah, mereka akan memiliki pertempuran di masa depan, dan hasil akhirnya adalah Ye Chen di masa depan akan memenggal Raja Iblis Surgawi di masa depan, yaitu, Dewa Perang akan memenggal Dewa Iblis yang tak tertandingi. Sepertinya ada tangan besar yang bermain dalam kegelapan, sehingga musuh lama ruang dan waktu masa depan akan bertemu terlebih dahulu. Sepertinya jawaban yang aku inginkan adalah menemukannya sendiri. Melihat kesunyian Ye Chen, Tian Mojun tersenyum tipis, mengangkat tangannya untuk meraih Ye Chen, dan melihat masih ada garis sihir gelap yang muncul dengan telapak tangannya. Ye Chen ditarik kembali ke kenyataan dari pikirannya, ekspresinya acuh tak acuh, dia hanya menanggapi dengan postur paling kuat untuk serangan Tian Mojun, melangkah maju, dan 9 tinju dan 8 tinju liar langsung bergabung menjadi satu. Dalam sekejap, telapak Tian Molord tertusuk, dan ekspresi Tian Molord, yang masih tersenyum beberapa saat yang lalu, sedikit berubah pada saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen masih memiliki kekuatan tempur yang begitu mendominasi, sehingga dia menderita kerugian setelah konfrontasi. Wanjian Fengshen. Ye Chen membunuh dalam sekejap, dengan pedang yang tak tertandingi, dengan kekuatan ilahi yang merusak. Tian Mojun mendengus dingin dan menunjuk ke cahaya ilahi, yang juga menghancurkan pedang Ye Chen. Tuhan! Ada cahaya keemasan yang ditembakkan di antara alis Ye Chen, yang merupakan kekuatan magis yang ditujukan pada jiwa. Trik kecil. Tian Mojun mencibir, mata vertikal ketiga di antara alisnya berkilau dengan cahaya redup, dan mengeluarkan semburan guntur hitam, yang menghancurkan cahaya keemasan Ye Chen, dan kemudian tiba-tiba mengangkat tangannya, mendorong lautan roh jahat, ombak mengamuk, dan dia ingin menelan Ye Chen. Berdiri tegak. Ye Chen berdiri diam selangkah demi selangkah, dan kuali dewa kekacauan dikorbankan, dan itu berubah menjadi gunung besar, seperti gunung yang menjulang tinggi, menekan lautan iblis Raja Iblis. Tripod ini bagus. Tian Mojun menatap kuali yang kacau, menunjukkan keserakahan. Ye Chen tetap diam, memindahkan Chaos Cauldron, dan Ling Tian menekannya. Di tempat, Tian Mojun, yang masih menatap kuali yang kacau, lengah dan terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Wajah Tian Mojun menjadi dingin, dan menara ajaib terbentuk di tubuhnya, menghalangi kuali yang kacau. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk energi iblis, meringkuk seteguk pedang pembunuh hitam, dan menembak lurus ke arah Ye Chen. Merusak. Ye Chen melangkah maju, dan semua kekuatan gaib langsung bergabung menjadi satu, menghancurkan pedang pembunuh hitam dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menggigit di belakang punggungnya. Segera, dia pindah dengan tiba-tiba. Namun, kecepatannya masih penuh, dan pedang dewa hitam pekat lainnya tiba-tiba muncul, memotong parit di punggungnya. Berkat reaksinya yang cepat, jika tidak, dia mungkin akan ditebas oleh pedang itu. Aku meremehkanmu. Tian Mojun tersenyum, melambaikan tangannya dengan keras, dan mengibarkan 99 bendera pertempuran hitam pekat, yang menahan sekeliling dan menjebak Ye Chen di dalamnya. Ini adalah formasi pembunuhan kuno, setiap bendera formasi adalah mulut formasi, 99 berturut-turut, kekuatan sihir mengamuk, alam semesta bagian dalam berjalan, yin dan yang dibalik, ada kekuatan penyegelan, dan kekuatan pemusnahan. Membuka. Ye Chen membuka visi kekacauan, Tao berubah menjadi pedang dewa, dan pedang membelah bendera pertempuran yang gelap gulita. Kemudian, seperti seekor naga yang melompat, dia bergegas keluar dari celah itu dalam sekejap. Represi. Raja Iblis Surgawi Zetian menekan dengan tangannya yang besar, dan pusaran air hitam muncul di telapak tangannya. Di dalam, tablet dewa kuno muncul, diukir dengan pola sihir kuno,
berlama-lama dengan guntur hitam, dan setiap sinar napas seberat gunung. Dengan erangan teredam, Ye Chen terhuyung-huyung di bawah tekanan, tubuh sucinya hampir terbelah. 8 pemborosan. Menstabilkan sosoknya, Ye Chen meraung keluar ki dan darah di tubuhnya seperti naga. Setiap pori di tubuhnya dipenuhi dengan ki dan darah. Dia melawan penindasan tablet dewa, dan tinju 9 dao bahuang menghantam langit. Ledakan. Prasasti ajaib bergetar, dan lampu ajaib di atasnya sedikit redup, bahkan kekuatan bertarung Raja Iblis terguncang dan dia mundur. Sekarang, wajah Tian Mojun menjadi sedikit mengerikan. Siapa dia? Dia adalah Kaisar Semu di alam iblis surgawi. Ketika dia datang ke Dacu, basis kultivasinya ditekan, tetapi kekuatan tempurnya melawan langit, tetapi dia dikejutkan oleh alam semu surga. Pemaksaan dari Raja Iblis tertinggi. Bersenandung. Dengan dengungan panjang, kapak perang hitam pekat muncul di tangannya. Melihat kapak perang yang gelap gulita, Ye Chen menyipitkan matanya. Kapak perang sangat luar biasa, warnanya sangat hitam, sepertinya menyegel monster prasejarah di dalamnya, momentumnya seluas laut, dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Secara alami, alasan mengapa matanya menyipit bukanlah kekuatan kapak perang, tetapi dari kapak perang itu, dia pada dasarnya yakin bahwa Raja Iblis Surgawi di hadapannya adalah Dewa Iblis tak tertandingi di masa depan, karena dia dan Dewa Iblis tak tertandingi di masa depan memegang kapak perang. Kapak itu persis sama. Menghancurkan. Tuan Tianmo mengayunkan kapak perangnya, kekuatan kapak memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Cahaya ilahi terbang keluar dari tengah alis Ye Chen, berubah menjadi peta Kyushu, menyapu lautan dewa yang bercahaya. Kapak Tian Mojun menghantam lautan dewa, seperti memasuki rawa berlumpur, dan sebagian besar kekuatan para dewa telah dihapus. Melihat ini, Raja Iblis Surgawi terlihat lebih ganas. Peta ilahi Kyushu jelas hanyalah senjata sihir surgawi, tetapi kapak perangnya adalah artefak kuasi kaisar, jadi itu bahkan tidak memiliki keunggulan. Mengenai hal ini, dia sangat menyadari bahwa meskipun itu adalah dirinya sendiri, kultivasi puncak Zundi telah ditekan ke alam kuasi surga, terlebih lagi, kapak perangnya juga ditekan dengan kekuatan yang kuat. Iblis Hei Tian. Raja Iblis Surgawi memegang langit dengan satu tangan, dan tirai gelap muncul, berniat untuk menelan semua makhluk hidup di dunia. Membuka. Ye Chen datang untuk membunuh, mengayunkan pedang roh darah, dan membelah langit hitam dengan satu pisau. Tian Mojun mendengus dingin, pindah, dan guntur hitam muncul kembali di matanya, menunjuk langsung ke tubuh jiwa Ye Chen. Ye Chen tidak takut, jiwa naga leluhur diubah menjadi baju besi untuk melindungi tubuh jiwa yang sebenarnya, dan banyak teknik rahasia jiwa digunakan bersama untuk melindungi lautan dewa sekokoh emas, dan pukulan Raja Iblis saja menyebabkan dia trauma kulit. Membunuh. Perang. Segera, keduanya datang dari kedua sisi, dan pertempuran langsung meningkat. Di satu sisi, energi dan darah Ye Chen melonjak ke langit, seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan keemasan, dan keos dao emas mengelilingi tubuhnya, setiap helai sangat cerah, kekuatan tempurnya luar biasa, seperti dewa perang, luar biasa. Dunia. Di satu sisi, kekuatan iblis dari Raja Iblis Surgawi mengamuk, dan baju besi es yang dia kenakan, setiap baju besi bersinar dengan cahaya sihir kuno, dingin dan padat, dengan kekuatan kepunahan, dia seperti iblis yang tak tertandingi. Dewa, ingin menghancurkan 9 langit dan 10 bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dari dunia luar, yang terdengar hanyalah suara gemuruh satu demi satu. Banyak Raja Iblis mengangkat kepala mereka satu demi satu, menyipitkan mata mereka sedikit, tetapi bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak dapat menemukan sumber suara gemuruh itu. Tidak mungkin, Ye Chen dan Tuan Tianmo bertarung di ruang lubang hitam, dan mereka diisolasi dari dunia luar, mereka tidak bisa masuk, mereka tidak bisa melihatnya, dan mereka tidak tahu pertempurannya antara Ye Chen dan Tuan Tianmo. Aku tidak melihatnya keluar saat ini, bukankah sakramen kuno tidak lemah dalam kekuatan tempur? Pangeran kegelapan tersenyum tipis. Tidak peduli seberapa kuat itu hanya alam semi surga. Bisakah itu membunuh Raja Iblis Surgawi? Jiu Demon Lord tertawa menggoda, dan gigi putihnya masih bersinar dengan cahaya suram, yang membuat orang merasa kedinginan. Episode 1034. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dunia yang luas dan gelap, suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Tentara iblis itu seperti lautan hitam pekat, melahap langit dan bumi, dan kemanapun ia lewat, ada gunungan mayat dan lautan darah.
Kultivator Gritchu dikalahkan lagi, dengan korban yang sangat banyak. Mundur. Mengikuti teriakan keras Taiksu Gulong, pembudidaya Dacu mundur lagi. Melihat ini, pasukan iblis surgawi hendak menguasai mereka, tetapi mereka mendengar suara Ming Jin mundur di belakangnya. Itu adalah perintah Raja Iblis. Mereka tidak ingin menghancurkan seluruh Gritchu sekaligus, tetapi ingin menelannya sedikit demi sedikit. Seperti yang mereka katakan, mereka suka melihat adegan orang berjuang kesakitan sebelum mati. Tentara iblis berhenti, tetapi mereka menatap haus darah pada biksu Dacu yang mundur. Tidak akan lama sebelum mereka menyerang lagi. Namun, ini juga hanya memberi para biksu Gritchu kesempatan untuk bernapas. Mereka menemukan bentangan pegunungan dan memperbaikinya lagi, bersiap untuk terus memblokir pasukan iblis. Mereka berjuang untuk itu, jika tidak mereka akan mundur ke selatan Chu. Pembentukan. Itu masih suara penguasa pengadilan surgawi. Namun, hanya ada 4 penguasa pengadilan surgawi yang tersisa. Dalam pertempuran berdarah sebelumnya, 9 penguasa pengadilan surgawi maju dan membunuh 5 dari mereka. Tidak hanya pengadilan surgawi, tetapi juga banyak jenderal ilahi dari keturunan kaisar, dan jenderal ilahi di bawah tahta generasi, juga tewas dalam pertempuran, serta para senior tua yang berlatih dalam pengasingan. Kebanyakan dari mereka telah berubah menjadi jiwa-jiwa heroik dan menguburkan yang berdarah-darah di medan perang. Engah. Engah. Di lubang hitam luar angkasa, darah emas dan darah hitam pekat memercik satu demi satu. Ye Chen dan Tian Mojun masih bertarung. Keduanya dilengkapi dengan cahaya ilahi, dan mereka seperti 2 bintang yang terang dan mempesona di lubang hitam angkasa. Melihat mereka dari kejauhan, keduanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dada Ye Chen dipotong terbuka, beberapa tulang suci tergores, dan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Luka-luka itu berkilau dengan cahaya ajaib, melarutkan energi dan esensi sejatinya, seolah-olah kecepatan penyembuhan lukanya jauh lebih lambat. Tian Mojun tidak jauh lebih baik, selokan darah dipotong dari punggungnya, tulangnya yang hitam pekat menakutkan, dan tidak ada bekas luka Ye Chen di sekujur tubuhnya. Membunuh. Raja Iblis Surgawi memiliki wajah ganas, dengan aura pembunuh, menyeberang dalam satu langkah, dan membunuhnya seketika, memegang matahari, bulan, dan bintang di tangannya, dan menekan ke arah Ye Chen. Mengaum. Ada suara nyanyian naga di tubuh Ye Chen, dan naga perang muncul, dan dia menjadi satu dengan Tao, berubah menjadi pedang yang tak tertandingi, dipegang oleh Ye Chen, dan membuka segel besar yang menutupi langit dengan satu pedang. Mati. Raja Iblis Surgawi sangat marah, dan dia datang dengan tombak di tangannya, menembusnya. Ye Chen melihat tiba-tiba, menghindari tombak, lalu memukul dada Tian Mojun dengan telapak tangannya. Di tempat, Raja Iblis Surgawi terbang secara horizontal, mundur ratusan kaki sebelum menghentikan tubuhnya. Engah. Saat dia menstabilkan sosoknya, Tuan Tianmo memuntahkan seteguk darah, dan dia setengah berlutut di tanah. Melihat peti itu lagi, ada tanda reinkarnasi aneh yang ditinggalkan oleh telapak tangan Ye Chen, dan esensi dan asal yang larut saat ini merobek dagingnya, semuanya dalam reinkarnasi ke dalam keheningan. Reinkarnasi. Tian Mojun tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya merah darah, dan dia menatap Ye Chen dengan tak percaya. Melihat Ye Chen lagi, di sekujur tubuhnya, ada siklus reinkarnasi ilusi, dan Tao terjalin di dalamnya, mengungkapkan kekuatan ilahi yang tak terbatas, dan kekuatan siklus reinkarnasi tanpa akhir, yang berlangsung lama. Siapa kamu? Raja Iblis Surgawi meraung, wajahnya ganas dan menakutkan. Reinkarnasi, itu adalah reinkarnasi, kekuatan tabu tertinggi, bahkan kaisar tidak dapat mengendalikannya, seorang kultivator di alam kuasi surga dapat mengendalikannya, ini adalah perubahan yang tidak dapat dia prediksi. Ye Chen mengabaikan raungan Tian Mojun. Roda peri terlahir untuk bekerja, bekas luka di seluruh tubuhnya pulih dengan cepat, dan kekuatannya bereinkarnasi, membuat aura lemahnya sekali lagi menjadi agung. Melihat ini, mata vertikal ketiga di antara alis Tian Mojun berkedip dengan cahaya ajaib, dan pusaran hitam muncul, mencoba melarikan diri dari lubang hitam di angkasa. Kekuatan Ye Chen benar-benar di luar dugaannya, dan jika dia terus bertarung, dia akan melakukannya tidak diragukan lagi mati dengan cara ini, dia hanya bisa melarikan diri sementara sehingga semua Raja Iblis dapat bekerja sama untuk menekannya. Bisakah kamu melarikan diri? Mata kiri Ye Chen, mata roda peri, terbuka dan tertutup, menahan mata iblis dari Raja Iblis. Engah.
Kekuatan supernatural terputus, dan Raja Iblis Surgawi memuntahkan darah lagi. Saya tidak tahu apakah itu kekuatan supernatural yang menjadi bumerang, atau karena segel reinkarnasi, tubuh iblisnya retak, bahkan jiwanya terluka, dan momentumnya anjlok. Ye Chen datang dan tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Raja Iblis Surgawi meraung dengan marah, mengangkat tangannya dengan tiba-tiba, dan mendorong keluar lautan iblis. Merusak. Ye Chen bergegas masuk dengan paksa, Chaos Divine Cauldron meratakan lautan iblis, peta ilahi Kyushu turun dari langit, dan menekan Raja Iblis Surgawi, bahkan kapak perang yang berdengung dan bergerak dipegang olehnya, dan dilemparkan ke ruang tak terbatas deep di dalam lubang hitam. Kamu kalah lagi. Ye Chen melumpuhkan basis budidaya Tian Mo Jun dengan telapak tangan, dengan ekspresi acuh tak acuh dan keagungan tertinggi. Apa yang dia katakan membuat Tuan Tian Mo tidak sadar, dan bahkan orang bodoh pun bisa mendengar bahwa dia dan Ye Chen pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Namun, dalam ingatannya, tidak ada Ye Chen sama sekali, dan tidak ada adegan pertarungan Ye Chen. Tapi, ini tidak penting saat ini, yang penting adalah dia ditekan, basis kultivasi Raja Iblis Surgawi yang agung benar-benar lumpuh, matanya penuh kengerian, seolah dia tahu ajalnya. Siapa kamu? Siapa kamu? Tian Mo Jun meraung, dia tidak tahu apakah itu ketakutan atau kemarahan, dan menatap Ye Chen dengan sepasang mata darah. Ye Chen tetap diam, menyapu telapak alis Tian Mo Jun, dan memburu mata langit iblisnya, asal mata langit di dalamnya dijarah secara paksa oleh Xian Lunyan. Raja Iblis Surgawi berteriak dengan keras, dan lubang darah di antara alisnya sangat menakutkan melihat pemandangan seperti itu, siapa yang mengira bahwa dia adalah Raja Iblis Surgawi tertinggi belum lama ini. Ye Chen masih diam, dan telapak tangannya sudah berada di sampul Tian Mo Jun Tianling. Pada saat berikutnya, seni iblis menelan surga sedang beroperasi, dan siklus reinkarnasi juga sedang bergerak. Asal-usul iblis dan prinsip-prinsip dalam darah dan tulang Raja Iblis Surgawi semuanya ditelan olehnya, larut dalam siklus reinkarnasi, dan menjadi makanan bagi tubuh sucinya. Raja Iblis Surgawi menjerit lebih mengerikan, dan tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang sampai berubah menjadi gumpalan jelaga. Memang, Tian Mo Jun dikalahkan lagi. Di masa depan dia adalah dewa iblis yang tak tertandingi, yang dibunuh oleh Ye Chen di masa depan. Sekarang, ketika mereka bertemu sebelumnya, dia masih menjadi orang yang dipenggal. Dalam duel yang menentukan, pemenangnya adalah Ye Chen. Apakah itu sekarang atau masa depan? Apakah itu Raja Iblis Surgawi atau Dewa Iblis yang tak tertandingi, mereka semua dikalahkan dalam kekacauan. Setelah membunuh Tuan Tian Mo, Ye Chen duduk bersila di tanah, menggunakan roda abadi untuk pulih dari luka-lukanya. Dia perlu memulihkan kondisi puncaknya untuk bertarung dan memberikan pukulan tiada taraf pada pilar Optimus itu. Dia siap mati kapan saja, dan dia akan menghancurkan pilar Optimus itu dengan putus asa. Membunuh. Di dunia tanpa batas, pasukan iblis menyerang lagi, dan para biksu Dacu melawan dengan putus asa, menyebabkan banyak korban jiwa. Di dunia yang gelap, hanya ada malam, tidak ada siang. Pertempuran ini berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui, dan kultivator Great Chu mundur lagi, dengan tumpukan mayat dan sungai darah di belakangnya. Di lubang hitam ruang, Ye Chen perlahan membuka matanya dan mengeluarkan seteguk udara keruh. Pada titik ini, dia berdiri dan menggunakan teknik rahasia. Garis wajahnya berubah menjadi penampilan Raja Iblis. Apakah itu jiwa atau nafas, dia mencoba yang terbaik untuk menirunya. Di luar, Raja Iblis masih melihat kekosongan halus, dan sedikit terkejut, saya tidak bisa mendengar gerakan pertempuran besar. Raja Iblis Tian seharusnya memotong tubuh suci kuno, mengapa itu tidak datang? Belum keluar. Kemungkinan besar dia terluka, dan dia sembuh. Nine Nether Demon Lord tersenyum tipis. Menurut pendapatku, kemungkinan besar tubuh suci kuno yang sunyi, yang melahap asal mula tubuh suci kuno saat ini. Earth Demon Lord mendengus dingin, ini terlalu mirip dengan gaya perilakunya, tidak pernah berbagi hasil pertempuran dengan orang lain. Keluarlah. Begitu Raja Iblis Bumi selesai berbicara, Ye Chen, yang diubah menjadi Raja Iblis Langit, keluar setelah ruang terdistorsi. Sepertinya tebakanku benar. Saat Ye Chen berjalan keluar, Raja Iblis Bumi berkata dengan nada yang aneh, seolah-olah dia bisa mencium jejak tubuh suci yang meluap dari tubuh Ye Chen. Saya harus mengatakan bahwa persepsinya masih bagus, meskipun Ye Chen sudah menutupinya dengan sangat dekat, dia masih tercium.
Tian Mojun, tapi aku tidak tahu apakah darah dari tubuh suci kuno rasanya enak. Lei Mojun tertawa menggoda. Ye Chen menutup telinga terhadap kata-kata mereka, mata dan kesadarannya, sejak dia berjalan keluar, dia telah menatap pilar Optimus tidak jauh dari sana. Harus dikatakan bahwa hanya ketika dia begitu dekat dengan pilar Optimus dia benar-benar merasakan tekanan yang kuat. Pilar sihir melintasi langit dan bumi, dan paksaan juga melintasi langit dan bumi. Setiap sinar nafas yang meluap seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, yang membuat orang tidak bisa bernapas. Garis sihir kuno yang padat dan padat bermerek sepertinya bisa melahap pikiran orang, Rao sedikit linglung. Yang membuatnya cemberut adalah di sekitar pilar Optimus, sudah ada beberapa juta tentara iblis. Selain itu, pesona yang menutupi pilar sihir lebih menakutkan daripada pesona apapun yang pernah dia lihat. Rao, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menembus pertahanannya. Segalanya jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat langkahnya, dan berjalan menuju Sky Demon Pillar selangkah demi selangkah. Melihat Ye Chen pergi, beberapa setan besar mendengus dingin, seolah-olah mereka sangat tidak puas dengan Ye Chen yang mengabaikan mereka sebelumnya. Lord Earth Demon mengerutkan kening, tiba-tiba menoleh, dan menatap punggung Ye Chen, matanya hampir menyipit menjadi garis. Dia bukan Raja Iblis. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berteriak keras. Sebelum kata-kata selesai, dia sudah bergerak. Tombak ada di tangannya seketika, menembus langit, dan mendekati Ye Chen. Kekuatannya sangat kuat sehingga bisa dikatakan menghancurkan dunia. Merasakan niat membunuh di belakangnya, wajah Ye Chen berubah jelek sesaat, dan dia tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari tombak. Bersenandung. Saat berikutnya, pedang roh darah muncul di tangannya, dan esensi tubuh suci yang mengepul, kekuatan darah, prinsip jalan, dan kekuatan supernatural berkumpul dalam sekejap, dan pisau paling puncak menebas ke arah pilar iblis. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, kecuali Lord Earth Demon, tidak ada Demon Lord besar lainnya yang mengharapkannya. Ledakan. Pedang Ye Chen tidak ada bandingannya, tapi dia menebas Ruo pada besi hitam yang keras. Alih-alih membelah penghalang yang melindungi pilar Optimus, dia terhempas oleh kejutan itu. Beraninya kamu. Lei Mojun dan yang lainnya maju satu demi satu, masing-masing dengan senjata ajaib terbang keluar dari tengah alis mereka, menekan semua langit ke segala arah. Jika bukan karena Raja Iblis Bumi memecahkan misteri itu, dan jika bukan karena Ye Chen menyerang pilar Optimus, mereka masih tidak percaya bahwa alam kuasi surga memiliki keberanian seperti itu, dan berani bermain trik di depan kuasi kaisar dari beberapa alam iblis surgawi. Secara alami, mereka masih ngeri. Yang di depanku bukanlah Raja Iblis Surgawi, jadi bagaimana dengan Raja Iblis Surgawi yang sebenarnya? Inilah yang paling mengejutkan mereka. Raja Iblis Surgawi dipenggal. Raja Iblis Surgawi, Raja Iblis nomor satu di bawah Kaisar Iblis Surgawi, sebenarnya dipenggal oleh alam kuasi surga. Episode 1035, Kenangan Kuno. Ledakan. Ledakan. Dunia gelap bergolak hebat, dan semua surga di empat arah dipenjara oleh senjata ajaib yang dikorbankan oleh Raja Iblis. Membuka. Teriak Ye Chen dengan marah, dan mengorbankan pedang Dewa Roh Darah dan peta Dewa Kyushu bersama-sama, menunjukkan kekuatan dewa dari alam surga, dikombinasikan dengan kekuatan kacau dari kuali Dewa Kekacauan, Chong Xiao Guang Hong menembus langit dan bumi, dan membuka kurungan langit. Menghancurkan. The Heaven Slater Demon Lord menunjuk ke cahaya suram, dikelilingi oleh guntur hitam pekat, dengan kekuatan menghancurkan dunia, dia mendekati tubuh asli jiwa Ye Chen. Ekspresi Ye Chen sedingin es, cahaya keemasan Sensang keluar dari Senhai, menghancurkan jari Yumang. Represi. Raja Iblis Sembilan Neter melangkah maju, menutupi langit dengan satu telapak tangan, dan menguasai dunia, seperti gunung raksasa, tetapi dihancurkan oleh pukulan Ye Chen yang menantang surga. Zeng. Pedang dewa meraung dari belakang, dan Raja Iblis Gelap mendatanginya. Pedang memotong bagian belakang tubuh Sein Ye Chen. Darah emas sangat mencolok. Retasan. Gulungan. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengayunkan pisaunya, menendang kembali Raja Iblis Kegelapan. Lei Mojun datang dari langit, dan tiba dalam sekejap, membelah sungai guntur dengan satu telapak tangan, membelah langit dan bumi. Dengan mendengus dingin, Ye Chen menebas langit, dan pedang roh darah muncul kembali. Itu tak tertandingi dalam kekuatannya, dan dikombinasikan dengan prinsip kekacauan dan moralitas yang tak terkalahkan, itu membelah langit dan bumi,
memotong sungai guntur, dan bahkan Thunder Demon Lord All terguncang kembali. Bersenandung. Di belakangnya, Feng Mojun muncul seperti hantu, memegang tombak perang hitam pekat di tangannya, tombak bertahan di sekitar guntur hitam pekat, menembus dada Ye Chen. Berikan pukulan. Ki dan darah Ye Chen melonjak ke langit, dan 9 tinju Dao Bahuang langsung bergabung menjadi satu, menyatu dengan prinsip kekacauan, banyak kekuatan magis, dan kekuatan darah, dan Feng Mojun yang dipukul terbang keluar, menghancurkan sebuah ruang kosong. Yan Shengdi hancur. Kekuatan supernatural Raja Iblis Api sangat kuat, memegang roda Dewa Api, Ling Tian menekannya. Engah. Ye Chen terhuyung-huyung, dan tubuh suci yang baru pulih itu roboh di tempat, dan darah suci yang cerah menyembur keluar, bersinar sangat terang. Merusak. Ye Chen membengkokkan busurnya, dan tombak kaisar penyihir berubah menjadi panah ilahi, menyatu dengan prinsip-prinsip Taoisme, dan menembakkan panah itu ke langit, menembus roda dewa yang menyala-nyala. Menabrak. Menabrak. Raja Iblis Bumi akan datang, dan 2 lampu hitam keluar dari lengan bajunya. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia melihat ada 2 rantai besi penuh dengan pola sihir, seperti naga, mengunci tubuh Ye Chen. Rantai besi pola ajaib sangat aneh, tidak hanya memiliki kekuatan magis penyegelan, tetapi juga memiliki kekuatan kepunahan. Ye Chen, yang baru saja menstabilkan sosoknya, langsung terkuras sebagian besar esensi di tubuhnya, bahkan kekuatannya jiwa tidak terhindar. Darah murni apa? Lord Earth Demon tersenyum ganas, dengan ekspresi senang. Menelan langit. Ye Chen mengeluarkan teguran dingin, dan kungfu iblis penelan surga diaktifkan, dan kekuatan yang baru saja ditelan oleh Raja Iblis Bumi dengan paksa ditarik kembali olehnya, tidak hanya menarik kembali kekuatannya sendiri, tetapi juga banyak menjarah. Dari esensi Earth Demon Lord. Seni iblis menelan surga. Lord Earth Demon terguncang kembali, dan wajahnya sedikit pucat, yang sangat jelek. Ledakan. Ledakan. Langit dan bumi sedang kacau, dan konfrontasi antara Ye Chen dan banyak Raja Iblis hanyalah sekejap. Tapi ini saat yang tepat, pasukan iblis yang menjaga di sini terkejut. 7 kuasi kaisar dari wilayah iblis surgawi dan 7 Raja Iblis di bawah tahta kaisar iblis surgawi benar-benar mundur oleh pembunuh tingkat surga. Kekuatan tempur ini jauh melebihi harapan mereka. Bersenandung. Dengan takjub, Ye Chen mengayunkan pedangnya, menyeret tubuh sucinya yang berdarah, dan menyerbu ke arah pilar Optimus lagi. Meninggalkan. The Heaven Slater Demon Lord memarahi dengan dingin, bergerak maju dengan 1 langkah, dan menebas punggung Ye Chen dengan pedang. Zeng. Saat dia mundur, Ye Chen tiba-tiba mendengar bahwa punggungnya sedingin es, seperti pisau tajam yang menusuk tulangnya, tidak hanya tubuhnya, tetapi bahkan jiwanya akan terbelah. Hati Ye Chen bergetar, ini adalah pedang pengetahuan, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, kekuatannya tidak sebanding dengan Raja Iblis Bumi dan yang lainnya. Antara kilat dan batu api, Ye Chen tiba-tiba melarikan diri selangkah demi selangkah, dan teleportasi Taiksu juga berjalan pada saat bersamaan. Engah. Darah emas berceceran, Ye Chen masih lamban, 1 tangan terpotong, jatuh dari langit, dan dipotong oleh Raja Iblis Jiuyu dengan pedang. Setelah terluka parah oleh pedang, Ye Chen segera memuntahkan darah. Jika bukan karena teleportasi Taiksu, yang menggeser pintu kehidupan pada saat kritis, pedang itu sudah cukup untuk membunuhnya, dan basis kultivasi serta Taoisme orang yang melakukan serangan masih lebih tinggi daripada iblis surgawi. Tuhan, dan kekuatan itu terlalu kuat. Mati. Raja Iblis Kegelapan datang ke 9 surga, memegang cermin ajaib di tangannya, dan menyapu sepotong guntur dan cahaya ajaib. Ye Chen terhuyung dan hampir jatuh ke langit. Zeng. Itu adalah pedang penghancur dunia lagi, yang tiba-tiba muncul, sehingga datang dari zaman yang jauh, membuat orang tidak tahu bagaimana cara melindunginya. Engah. Darah emas yang menyilaukan memercikkan langit lagi, dan tubuh Ye Chen tertusuk pedang. Pada titik ini, Ye Chen bisa melihat dengan jelas siapa yang menembak. Itu adalah sosok yang cantik, wajahnya tak tertandingi, tetapi ekspresinya membeku, matanya jernih, tetapi seperti jurang maut. Orang tidak berani melihat secara mendalam, dia memiliki sikap yang tak tertandingi, seperti seorang ratu. Dia, tentu saja, adalah Raja Iblis ke-9 di bawah tahta Kaisar Iblis Surgawi, Raja Iblis Perawan Surgawi. Ah! Ali! Ye Chen mencengkeram dadanya yang berdarah, menatap kosong pada wanita yang menguasai 9 langit. Gadis surgawi, wajah tak tertandingi itu, membangkitkan ingatan kuno. Itu adalah desa fana, semua penduduk desa dibantai oleh penyihir darah,
seorang gadis lemah, meringkuk di bawah pohon bunga persik, sedang menunggu saudara laki-lakinya yang bergabung dengan tentara. Setelah 10 tahun bunga layu dan mekar, semua yang datang bukan apa-apa. Namanya Ali, dia terlalu terobsesi, dia telah menjadi jiwa, dan dia tidak ingin bereinkarnasi. Ye Chen selalu mengingat wajahnya, dan mencarinya lebih dari sekali, tetapi tidak pernah menemukannya. Sampai sekarang, dia tidak bisa mempercayai matanya, mereka adalah orang-orang yang diukir dari cetakan yang sama. Dilarang oleh Kaisar Iblis Surgawi. Ketika Ye Chen tertegun sejenak, Raja Iblis Surgawi membuka mulutnya sedikit, suaranya dingin, halus dan agung, mendengarkan dengan cermat, beberapa kata itu semanis suara alam, membuat orang terpesona. Dengan baik. Ye Chen tiba-tiba menutupi mata kirinya, dan Shenhai bersenandung sebentar, seolah hendak membelah. Tetapi melihat darah segar meluap dari sela-sela jari Ye Chen, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda masih dapat melihat bahwa jejak roda peri pada pupilnya telah berhenti berputar, seolah-olah diganggu oleh kekuatan yang kuat, dan roda peri itu tersebar. Ringan. Itu benar, Raja Iblis Surgawi menggunakan seni rahasia cara Kaisar untuk menyegel mata roda surgawi Ye Chen. Karena mereka tahu bahwa ada seseorang di Dacu yang memiliki roda 6 jalan, mereka juga tahu kemampuan roda 6 jalan untuk melakukan perjalanan melalui lubang hitam di angkasa. Jika mereka ingin menghancurkan Ye Chen, mereka harus melakukannya. Segel mata roda 6 jalan terlebih dahulu. Fakta telah membuktikan bahwa Ye Chen sedikit lengah oleh kekuatan supernatural dari Raja Iblis Langit, dia tidak menyangka bahwa mata peri akan disegel. Mata roda abadi dari 6 jalan adalah kartu truf terbesarnya, dia telah menggunakannya untuk melarikan diri dari bahaya berkali-kali. Membunuh. Suara agung dan dingin Earth Demon Lord tiba-tiba terdengar seperti guntur, mengguncang langit hingga runtuh. Segera, tentara iblis surgawi seperti samudera hitam pekat akan mengelilinginya dari segala arah, seperti banjir yang mengepul saat dunia pertama kali dibuka, mencoba menelan Ye Chen. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, dan dia menarik pandangannya dari Raja Iblis, dan memadatkan lengan yang terputus. Kekuatan darah, prinsip Taoisme, dan asal-usul tubuh suci terjalin pada saat yang sama, menekan aura pembunuh. Di dalam tubuh, dan itu semegah darah emas laut melonjak keluar. Perang. Dengan raungan, Ye Chen menginjak lautan darah iblis, menggantung kuali dewa kekacauan di kepalanya, dan membunuh dengan pedang ajaib roh darah di tangannya. Engah, engah, engah. Dalam sekejap, tentara iblis surgawi yang memusnahkan di depan mereka musnah, dan sisi langit yang kosong itu langsung dikosongkan. Membunuh. Mata prajurit iblis surgawi penuh dengan haus darah, ganas dan ganas, tidak takut dengan kekuatan Ye Chen, mereka bertarung satu demi satu, kereta kuno menghancurkan langit, energi iblis gelap melonjak, dan guntur yang mengamuk meraung, menenggelamkan Ye Chen. Mengaum. Naga emas yang keluar dari tubuh Ye Chen adalah kehendak naga perang. Semangat juangnya luar biasa, dan dia tidak berharap untuk hidup kembali. Dia hanya ingin membunuh iblis sebanyak mungkin sebelum dia mati. Ini mungkin upaya terakhir yang bisa dia lakukan untuk tanah ini sebagai penguasa surga yang suci. Engah, engah, engah. Darah menodai Sutian, dan tentara iblis surgawi akan dipotong jika mereka bergegas. Di tengah kerumunan hitam, bintang emas Ye Chen seperti bintang yang menyilaukan di langit malam yang gelap, dia seperti dewa perang emas, tak terbendung. Tidak heran dia bisa membunuh Raja Iblis Surgawi. Berdiri dalam kehampaan, Raja Iblis Bumi menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan tempur Ye Chen yang kuat membuatnya sedikit terkejut. Apakah dia benar-benar hanya setengah dari tubuh suci kuno? Tidak hanya dia, tetapi juga beberapa Raja Iblis besar lainnya, bahkan Raja Iblis Gadis Surgawi mengerutkan kening dan kehilangan akal. Itu hampir 10 juta tentara Iblis Surgawi. Salah satu dari mereka, ketika ditarik ke alam Iblis Surgawi, memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari alam surga. Di antara mereka, ada banyak kaisar kuasi, orang bijak agung, dan alam kaisar, yang dikalahkan satu demi satu oleh satu orang. Waktu berlalu, dan tidak ada yang tahu berapa lama telah berlalu. Suara pembunuhan menjadi suara yang paling mengejutkan di dunia yang gelap ini. Pada titik tertentu, serangan iblis terhadap Ye Chen berhenti. 8 Raja Iblis besar memblokir semua arah, dan hampir 10 juta tentara iblis berdiri di seluruh langit, mengelilingi Ye Chen di satu langit. Engah. Di atas langit, Ye Chen tiba-tiba mengeluarkan tombak yang tertancap di dadanya, terhuyung-huyung.
Dia terluka parah, tulangnya berlumuran darah, dan dia telah kehilangan wujud manusianya. Energi darahnya yang agung sangat lemah, dan cahaya keemasannya yang cerah sangat redup sehingga hampir musnah. Dia kelelahan karena pertempuran. Melihat pemandangan di sini, Dong Huang Taixin dari Tian Xuanmen dan yang lainnya menjadi sangat pucat. Ye Chen gagal, tidak hanya dia gagal, 6 mata roda langit disegel, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. 8 Raja Iblis dan hampir 10 juta tentara Iblis Langit akan mengepungnya. Tanpa mata roda langit, tidak ada kemungkinan dia melarikan diri. Jangan meremehkan keluarga naga kuno Taixu saya. Tepat ketika semua orang putus asa, raungan yang mengejutkan bergema di seluruh dunia, seolah-olah datang dari langit yang jauh, mengguncang langit dan bumi, membawa keagungan tertinggi. Taixu Gulong. Dong Huang Taixin dan yang lainnya tiba-tiba menoleh, menatap Sutian di tepi tanah Zongtong. Di sana, naga kuno Taixu berdiri di langit dengan telapak tangan terlipat, seperti monumen yang tidak akan pernah runtuh. Di bawah perhatian semua orang, rambut hitam legam panjangnya yang mengalir seperti air terjun memutih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia sepertinya telah mengaktifkan kekuatan supernatural yang menentang langit. Kekuatan jiwa naga di dalam darah pengorbanan membuat seluruh tubuhnya berlumuran darah segar dan pola naga kuno melilit tubuhnya, menjalin formasi naga kuno yang misterius. Melawan dunia, Kaisar menyerukan reinkarnasi.